Pengantar pizza ini tuh merampok sebuah bank PNC di kota asalnya, Pennsylvania. Dia ini menyodorkan sebuah catatan kepada penjaga kasir bank tersebut dan menuntut uang serta menyatakan bahwa benda yang ada di lehernya itu adalah sebuah Brian Douglas Wells, pria kelahiran Erie, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia ini adalah seorang pengantar pizza yang terkena kasus perampokan di bank PNC. Tapi ini menjadi salah satu kasus yang paling aneh di sana. Gimana keanehannya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jadi kejadian ini tuh bermula ketika Brian berusia 46 tahun, seorang pengantar pizza. Dengan tenangnya dia ini masuk ke bank PNC di kota setempat dan menuntut agar mereka ini itu memberikan uang sebesar 250.000 dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 3 miliar atau 4 miliar rupiah lah. Namun yang sangat tidak biasa dari perampokan ini, Brian itu tuh membawa sesuatu yang nampaknya itu seperti tongkat karena terlihat ada tonjolan besar di balik kaosnya. Ini dia menyodorkan sebuah catatan kepada penjaga kasir dan dia itu menuntut uang serta menyatakan bahwa benda yang berada di lehernya itu adalah sebuah bom. Tetapi penjaga kasir ini tersebut mengatakan bahwa mereka itu tidak mempunyai uang sebesar itu. Dan penjaga kasir itu tersebut bilang bahwa uang di dalam kas mereka itu hanya berisi 8.700 dolar. Sekitar 13 jutaan lebih lah gitu. Nah, Brian ini tuh terlihat puas dengan tindakannya, lalu dia itu pergi begitu saja. Dia masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Kayak biasa-biasa aja gitu. 250.000 dolar, itu sekitar 4 miliar, turun jadi 12 juta. Dan dia tuh terlihat senang dengan perampokannya itu. Ini segala sesuatu itu tenang, aman, dan terkendali, nggak ada polisi. Nah, selang beberapa menit kemudian, Brian ini tuh berhenti lalu keluar dari mobilnya dan memungut apa yang terlihat seperti selembaran uang kertas di bawah batu. Tapi tak lama kemudian, Pennsylvania State Troopers mengejarnya dan mengepung mobil tersebut. Mereka itu memaksa Brian untuk menunduk dan memborgol tangan Brian tersebut. Brian ini tuh mulai menceritakan kisah aneh kepada polisi. Sebelumnya, Brian ini tuh tidak memiliki catatan kriminal apapun. Dia mengatakan kepada para petugas bahwa dia terpaksa melakukan perampokan tersebut setelah dia disandra oleh 3 pria berkulit hitam saat mengantarkan pizza ke alamat yang hanya beberapa mil dari tempat dia bekerja. Brian mengatakan bahwa mereka itu menahannya dengan todongan senjata, memasang bom di lehernya Brian dan memerintahkan untuk melakukan aksi perampokan. Jadi istilahnya dia ini tuh terpaksa melakukan itu. Jika si Brian ini tuh berhasil, dia akan tetap hidup. Tetapi jika dia gagal, bom akan meledak di lehernya itu setelah 15 menit. Tapi polisi ini tuh merasa ada kejanggalan dengan Brian ini. Meskipun dia bersikeras memberitahukan kepada para petugas ini bahwa bom itu akan meledak kapan saja, tapi Brian ini itu benar-benar terlihat santai dalam mengatasi situasi tersebut. Nggak ada panik-paniknya. Mungkin dalam keadaan tenang tersebut itu Brian berpikir bahwa mungkin ini bomnya palsu. Nah, pada pukul 3.18 sore waktu setempat, perangkat yang ada di lehernya Brian itu mulai mengeluarkan suara seperti bom. Kayak bip, bip, kayak gitulah. Dan semakin lama suara tersebut semakin cepat, yang kalian tahu lah seperti layaknya bom waktu. Pada titik inilah ketika suara itu berbunyi, Brian itu udah mulai nampak gelisah guys. Nah, beberapa detik kemudian perangkat itu akhirnya meledak dan hingga menewaskan si Brian ini. Ya iyalah, itu bom meledak di leher, gimana ceritanya kalau nggak tewas? Nah, FBI ini tuh menemukan satu set catatan penting di mobil Brian ini yang menjelaskan bahwa dia hanya memiliki waktu 55 menit untuk menyelesaikan serangkaian tugas dia, termasuk perampokan bank sebelum nantinya perangkat itu akan meledak. Setelah menyelesaikan setiap tugas, Brian ini akan diberi lebih banyak waktu hingga perangkat itu akan meledak. Jadi setiap tugas yang diberikan si 3 orang berkulit hitam itu yang memasang kalung bom itu kepada Brian, ada tambahan waktu yang akan diberikan di bom tersebut. Nah, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kisah yang panjang dan rumit ini tuh melibatkan penyelidikan yang bahkan lebih rumit lagi. Pada akhirnya Brian ini dinyatakan terlibat dalam perampokan tersebut. Brian ini bersama dengan Kenneth Barnes, William Rothstein, dan Mojoy Dale Armstrong telah merencanakan perampokan di bank tersebut. Tujuan dari komplotan itu adalah mengumpulkan uang untuk membayar Barnes ini demi membunuh
si ayahnya Dale Armstrong ini, sehingga dia bisa mendapat warisannya. Kenneth Barnes ini itu telah menyeret si Brian ini untuk menjadi komplotan mereka. Jadi semacam Brian ini terjebak dalam situasi tersebut. Namun motivasi si Brian ini atas keterlibatan tersebut sampai sekarang belum diketahui. Jadi bisa disimpulkan bahwa Brian ini itu hanya alat mereka untuk mendapatkan uang tersebut. William Rothstein ini itu yang menyergap si Brian ini itu meninggal karena sakit pada tahun 2003. Pada bulan September tahun 2008, Barnes ini itu dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena bersekongkol untuk merampok bank dan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Dale Armstrong tidak dijatuhi hukuman karena dia ini mengalami gangguan bipolar dan tidak layak untuk diadili. Namun dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 30 tahun hukuman untuk perampokan bank bersenjata dan menggunakan alat peledak dalam kejahatan. Lah katanya tidak diadili, tapi hukuman seumur hidup ditambah 30 tahun hukuman penjara. Jadi kesimpulannya, Brian ini itu menjadi korban sekaligus tersangka dalam perampokan bank tersebut karena disandra oleh 3 orang dan melakukan hal tersebut. Tapi kok dia mau aja? Kita juga nggak tahu, mungkin kita bisa tanya langsung ke Brian-nya. Tapi ngomong-ngomong soal perampokan, ini kayaknya di Indonesia belum pernah ya ada yang ngerampok bank gitu ya. Misalkan ngerampok di BRI, di Mandiri, nggak ada ya, nggak pernah ya seumur Indonesia berdiri ini nggak ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi perampokan apapun di Indonesia sampai kapanpun. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video-video seperti ini, silahkan subscribe dan jangan lupa like, komen untuk supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum. Mereka itu memaksa Brian untuk mereka memaksa Brian ini untuk motor.